Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Mari belajar bersama. Oh iya, jangan lupa berdoa ya sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar di tema keempat, subtema kedua. Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang pertama. Pada bagian ini nanti kita akan membaca teks percakapan. Setelah itu nanti kita menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah kita baca ya. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Ayo mengamati. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Tanya Dayu ya kepada teman-temannya. Kemudian Edo menjawab, menurutku kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong, ajak Lani. Kemudian Udin bertanya, kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga, jawab Siti. Kemudian Benny mengajak teman-temannya, mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Nah, itulah percakapan Dayu dan teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-teman. Kita lihat nomor 1. Kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Jawabannya yaitu kegiatan lomba kebersihan antar kelas. Kemudian nomor 2, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Nah, hasil musyawarahnya yaitu bergotong royong dan menyiapkan peralatan untuk membersihkan kelas bersama. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Kalau pendapat Abi, setuju sekali untuk bergotong royong. Kemudian nomor 4, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Yang perlu mereka siapkan yaitu peralatan seperti kemoceng, kemudian serbet, kain pel, dan vas bunga. Kita teruskan ke pertanyaan yang terakhir nomor 5. Menurutmu, apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Manfaatnya supaya kebersihan kelas dan sekolah tetap terjaga dan pekerjaan tentunya akan cepat selesai ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berdiskusi. Temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar. Nah, untuk kata kemoceng itu ada 2 pilihan. Kita lihat jalur yang ke sebelah sini ya. Pembersih debu. Kemudian jalur yang ke sebelah sini yaitu tempat bunga. Ayo, makna kata kemoceng itu pembersih debu atau tempat bunga? Iya, yang ini ya, pembersih debu. Jadi tanda panahnya ke sebelah sini. Kemudian ada kain pel. Langsung saja ya tanda panahnya ke sebelah sini. Yaitu kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Dan kata berikutnya ada vas. Vas itu tempat bunga. Langsung ke sini ya tanda panahnya. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Kita lihat teksnya di sini berjudul Kelasku Bersih, Aku Bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah, semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Kita lanjutkan lagi membacanya di halaman berikutnya. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu.
Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo mengamati. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Pasti semuanya tahu ya. Amati gambar di bawah dengan teliti. Nah, seperti ini ya, kalau kelas bersih itu terlihatan rapi, tidak berantakan, kemudian sangat bersih sekali, dan tidak ada sampah berserakan. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, bagaimana suasana kelas yang kamu amati? Apakah kamu mengerti isi gambar? Nah, pasti kalian mengerti ya. Gambar tersebut yang tadi di atas itu merupakan sebuah kelas yang bersih dan tertata dengan rapi. Kita lanjutkan lagi ya ke bagian ayo menulis. Tulislah hasil pengamatanmu terhadap gambar pada kolom berikut. Silahkan nanti tulis di sini ya. Nah, contoh hasil pengamatan Abi seperti ini. Kelas bersih dan menyehatkan. Kelas bersih itu tidak ada sampah berserakan, ruang kelas selalu dibersihkan, lantai disapu, kaca jendela dibersihkan, dan papan tulis dihapus. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Kemudian hiasan terpajang di dinding. Vas bunga pun terletak di meja guru. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Nah, jika kalian sudah mengisi laporan seperti ini, silahkan nanti bacakan laporan yang kamu tulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita lanjutkan lagi ya ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari gerak kepala, kemudian gerak tangan, atau koordinasi gerak yang benar ya. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Kita lihat ya, di bawahnya sudah ada gambar Dayu yang sedang memegang sapu. Sepertinya sedang menyapu sambil menari ya. Perhatikan temanmu memperagakan gerakan menyapu lantai. Perhatikan gerakan kepala temanmu. Perhatikan gerakan tangan temanmu. Perhatikan gerakan kaki temanmu. Nah, kita lanjutkan lagi ya ke halaman berikutnya. Ayo mencoba. Dengarkan petunjuk gurumu terlebih dahulu. Tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti pada gambar berikut. Kita lihat dari bagian kepala ya. Nah, silakan seperti ini nanti kepalanya. Boleh menengok ke sebelah kiri maupun menengok ke sebelah kanan. Kemudian kita perhatikan gambar tangan yang ini ya. Kita perhatikan jadi tangan seolah-olah sedang memegang sapu. Kemudian kita perhatikan bagian kaki. Silahkan nanti diperagakan seolah-olah sedang berjalan ya sambil menyapu tentunya. Nah, berikutnya, dapatkah kamu meniru gerakan tari di atas? Silahkan dicoba ya, lakukan tanpa iringan musik terlebih dahulu. Jika sudah bisa, lakukan dengan iringan musik. Selamat mencoba ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, atau tipa ya. Jika alat musik di atas tidak ada, gunakan benda-benda di sekitar kelasmu sebagai alat musik. Misalnya saja botol plastik bekas. Kita lanjutkan lagi ke bagian berikutnya. Di sini ada ayo mengamati. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari bangun datar ya, yang memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Kita baca terlebih dahulu teksnya. Perhatikan kembali gambar gendang dan tipa di atas. Dinding gendang berbentuk pola segitiga. Dinding tipa berbentuk pola segi empat dan segitiga. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, ini gendang yang ada bagian yang berbentuk segitiga. Kemudian ada juga yang berbentuk seperti ini ya, segi empat. Masih ingatkah dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Tentunya masih ingat ya. Yuk kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi,
banyak sudut dan banyak titik sudutnya ya. Kita perhatikan gajah yang ini ya. Di sini kategori banyak sisinya ada 3, banyak sudutnya ada 3, banyak titik sudutnya ada 3. Sedangkan gajah yang ini banyak sisinya ada 4, kemudian banyak sudutnya ada 4, kemudian banyak titik sudutnya ada 4. Nah, untuk contoh yang ini berarti ke sini ya. Karena ini bangun segitiga yang memiliki 3 sudut, kemudian 3 sisi, dan 3 titik sudut. Nah, untuk gambar A berarti ke sini ya. Kemudian gambar C karena segi 4 ke sini. Kemudian yang D berarti ke sini. Kemudian yang E ke sebelah sini ya karena segi 4. Kemudian yang F ini segitiga, masuknya ke sebelah sini. Kemudian yang G ini segi 4, jadi masuk ke sini. Kemudian yang H karena segitiga masuk ke sebelah sini. Kemudian yang I ini segi 4, jadi memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Jadi tanda panahnya ke sini ya. Yuk kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Untuk meningkatkan pemahamanmu, kelompokkan bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudutnya. Di sini sudah ada contohnya ya. Nomor 1 ini termasuk bentuk bangun datar segi 4. Jadi ini masuk ke kotak sebelah sini ya. Bangun datar berbentuk segi 4. Nah, sedangkan kotak yang ini nanti kita isi dengan bangun datar berbentuk segitiga ya. Nah, kita lihat gambar nomor 2 ya. Kalau tadi kan gambar nomor 1. Kita lihat gambar 2 ini berbentuk segitiga masuk ke kotak sini. Kemudian nomor 3 yang ini ya, masuk ke kotak sini. Kemudian nomor 4 segitiga masuk ke kotak sebelah sini. Yang nomor 5 segi 4 masuk ke kotak sebelah sini. Kemudian nomor 6 ini berbentuk segitiga jadi masuk ke sebelah sini ya. Bangun datar berbentuk segitiga. Dan nomor 7 ini termasuk bangun datar berbentuk segi 4. Jadi masuk ke kotak sebelah sini. Nah, untuk kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa mengelompokkan berbagai bentuk bangun datar yang ada di sekitar rumah. Kemudian membimbing mereka menghitung banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudutnya. Wah, sekarang sudah pada pintar. Nah, sebelum Abi akhiri, Abi berpesan ya, selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.